ريحانة المصطفى ريحانة المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pendengar RRI yang berbahagia, hari ini bertepatan dengan hari 17 Agustus, hari kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, kita mengenang bagaimana perjuangan kemerdekaan yang kita ingat dulu pada hari ini 17 Agustus, tepatnya tahun 1945, Presiden pertama Indonesia Soekarno menyatakan, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tak terasa saudara sekalian, kemerdekaan yang dialami, yang dicapai oleh bangsa Indonesia ini, kita telah memasuki tahun ke-78. Tentu usia kemerdekaan ini itu bukan usia yang singkat, namun usia yang panjang. Maka saudara-saudara sekalian, pada kesempatan renungan ini, mari kita membangun spirit mengisi kemerdekaan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, upaya membangun, menghadirkan spirit kemerdekaan ini merupakan wujud dari perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan yang hakiki dari bangsa Indonesia, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang berdaulat, bangsa yang adil, bangsa yang maju, dan menjadi bangsa yang masyarakatnya sejahtera. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara upaya untuk membangun spirit mengisi kemerdekaan, yakni yang pertama dengan rasa syukur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, negeri kita, bangsa kita, Indonesia telah menjadi bangsa yang merdeka dari perjuangan panjang yang menguras berbagai bentuk pengorbanan dan perjuangan. Banyak hal yang telah dikorbankan dan diperjuangkan dengan waktu yang panjang. Maka mari kita menghadirkan dan mengaktualisasikan syukur atas kemerdekaan Indonesia yang senantiasa diperingati pada tanggal 17 Agustus ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingat isi teks Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang di dalamnya menyampaikan tentang wujud syukur atas kemerdekaan Indonesia, yang seharusnya teks ini itu senantiasa terpatri untuk menghadirkan rasa syukur sehingga membangun kecintaan terhadap negeri ini.
kita ingat tentang itu semua yang diamanatkan dalam teks undang-undang, yakni atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka masyarakat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimula teks tersebut mengandung atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini adalah wujud rasa syukur yang nyata atas berkat rasa syukur atas kemerdekaan yang diperoleh. Itu semata-mata bukan hanya jerih payah dan pengorbanan semata, melainkan ada spirit rohani dan spiritual yang melahirkan perjuangan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, saudara-saudara sekalian, mari kita hadirkan rasa syukur kita atas kemerdekaan bangsa kita Indonesia. Implementasi syukur terhadap kemerdekaan ini begitu banyak dan begitu luas. Yang pertama, kita syukuri atas kemerdekaan sejati ini, sehingga kita menjadi negara yang berdaulat, negeri yang dihormati, dan demikian pula semoga bangsa kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Ketika Allah memberikan nikmat kepadamu, maka ketika kita mensyukuri atas nikmat Allah, la azidannakum, niscaya Allah akan menambah nikmat tersebut. Terlebih adalah nikmat kemerdekaan. Ketika kita meyakini, menikmati nikmat kemerdekaan ini, maka semoga dengannya Allah menambahkan wujud di dalam mengisi kemerdekaan ini, sehingga bangsa ini betul-betul menjadi bangsa yang maju, bangsa yang berperadaban adil dan makmur, bangsa yang rakyatnya sejahtera. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, spirit mengisi kemerdekaan yang kedua, yakni meladani perjuangan para pahlawan pejuang kemerdekaan. Kita telah tahu begitu banyak nama-nama para tokoh kemerdekaan. Kita telah mempelajari begitu banyak nama-nama pahlawan bangsa ini. Maka kita ambil hikmah dan pelajarannya dari spirit pengorbanan dan perjuangannya untuk kita teladani agar mengisi kemerdekaan ini menjadi negeri yang berperadaban, berkemajuan di kemudian hari. Kita ingat nama-nama pahlawan bangsa, dari Presiden pertama Indonesia, Soekarno, Hatta, dan para tokoh kemerdekaan yang lainnya seperti Jenderal Sudirman serta pejuang-pejuang yang lainnya. Tentu ada satu hal yang bisa kita ambil hikmah dari suatu pejuang kemerdekaan bangsa, yakni Bung Tomo. Yang mana Bung Tomo ini telah menjadi inspirator untuk mengisi dan mempertahankan Indonesia. Kita ketahui 17 Agustus 1045 bangsa Indonesia ini telah memproklamirkan kemerdekaannya. Namun selang beberapa waktu, selang beberapa bulan, terjadi agresi militer yang terus
untuk menghantam dan menghentikan kemerdekaan Indonesia. Baik agresi militer yang dilaksanakan oleh Belanda dan terlebih yang dilancarkan oleh Inggris. Saudara-saudara sekalian, kita ingat peristiwa 10 November 1945 yang mana peristiwa ini adalah peristiwa sejarah yang menjadi hari pahlawan dan hari untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Hanya beberapa selam atas kemerdekaan yang kita nikmati, maka penjajah Inggris mereka memberikan maklumat, mereka memberikan ultimatum bahwa semua pimpinan dan masyarakat Indonesia harus melapor dan menyerahkan senjata mereka dan menyerahkan diri dan jiwa mereka dengan tangan di atas. Saudara-saudara sekalian, dengan ini Bung Tomo dan seluruh pejuang bangsa, terkhususnya para ulama, para santri yang dipimpin oleh Hasyim Asy'ari dan seluruh elemen bangsa berjuang di Surabaya. Maka perjuangan ini disemangati oleh Bung Tomo dengan membangun spirit kemerdekaan yang mana ini menjadi perhatian kita bersama. Bung Tomo membangun semangat para pejuang-pejuang bangsa seraya membangkitkan semangat mereka dengan narasi dan orasi yang menggugah jiwa. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka, merdeka, merdeka. Inilah adalah orasi yang disampaikan Bung Tomo dalam perjuangan peristiwa 10 November 45 di Surabaya. Pada akhirnya kaum muslimin dan bangsa Indonesia meraih kemenangan dalam pertempuran ini. Saudara-saudara sekalian, itulah pentingnya kita mengisi spirit kemerdekaan untuk meladani tokoh dan pahlawan bangsa. Yang ketiga, upaya untuk membangun spirit kemerdekaan ini yakni dengan mengkaji sejarah bangsa. Kita ketahui dengan membangun spirit hazanah tentang sejarah kemerdekaan ini, itu membangun jiwa patriotisme sehingga membangun spirit anak bangsa agar mereka berdaya upaya, agar mereka semangat berkorban, agar mereka cinta tanah air, agar mereka semangat untuk menjadi generasi-generasi yang berdaya manfaat kemajuan bangsa dan negara. Untuk itu penting untuk menanamkan cinta dalam mengkaji sejarah bangsa ini, baik di dalam pendidikan di tingkat dasar, pendidikan di tingkat menengah, ataupun pendidikan di tingkat tinggi, sehingga melahirkan generasi-generasi bangsa yang mereka berintelektual kebangsaan yang baik, sehingga bersama-sama membangun keutuhan dan persatuan bangsa ini. Saudara-saudara sekalian, bangsa yang baik adalah bangsa yang menghargai sejarah perjuangan bangsanya. Untuk itu, mari kita dorong generasi-generasi muda kita agar mereka semangat berliterasi terhadap sejarah perjuangan bangsa Indonesia ini.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, spirit mengisi kemerdekaan yang keempat, yakni memperkokoh persatuan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan yang telah diperoleh oleh bangsa Indonesia ini itu dibingkai dari spirit persatuan dan kebersamaan. Untuk itu, mari kita jaga, mari kita rawat, mari kita perkokoh spirit persatuan, spirit perdamaian untuk Indonesia menjadi negeri yang adidaya dan berkemajuan serta berkemakmuran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu kita berdoa agar negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sehingga kita semuanya dari elemen bangsa dapat berkontribusi untuk mengisi dan memperjuangkan kemerdekaan ini sehingga mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas, yang sehat, yang mereka menjadi bangsa yang diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga negerinya adil, makmur, sejahtera. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.